Halo nakama One Piece seluruh Indonesia, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang One Piece volume 105. Setelah di part 1 kemarin kita membahas tentang covernya alias sampulnya. Nah, di part kedua ini kita akan membahas masalah isinya, yaitu kira-kira cerita apa saja sih yang ada di One Piece volume 105 ini. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, di halaman pertama ini ada gambar Luffy, dia pakai kostum di One Piece film Red. Dan di halaman berikutnya ada pengenalan karakter, ini bajak laut Tompy Jerami, dan ini merupakan Yonko baru mulai dari Luffy, Shanks, Kurohige, dan Buggy. Dan di halaman selanjutnya juga masih pengenalan karakter, ini orang-orang dari Wano Kuni, dan ini ada Sabo, Angkatan Laut, dan para bajak laut. Dan di halaman berikutnya seperti biasa itu ada daftar isi ya teman-teman. Nah ini, dan di volume 105 ini terdiri dari 10 chapter, dari chapter 1056 hingga chapter 1065. Nah untuk terjemahan judulnya kalian bisa lihat di samping kiri layar. Walaupun agak ngaco ya di beberapa judul karena ini pakai Google Lens. Nah untuk 2 chapter pertama ini tuh masih di Wano Kuni ceritanya ya. Sedangkan 8 sisanya itu baru masuk ke cerita Egghead. Itu dia untuk daftar isi di volume 105 ini. Oke, yang pertama ini chapter 1056 dengan judul Cross Guild. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ini ceritanya masih di Wano Kuni ya teman-teman. Dan diawali dengan ditampilkannya kondisi Raizo dan Shinobu yang badannya kering kerontang seperti mumi setelah mendapat serangan dari Laksamana Ryokugyu ya sebelumnya waktu bertarung. Di sini juga ada Kinemon yang sudah bertemu dengan Osuru setelah terpisah sekian lamanya. Selanjutnya di sini diperlihatkan bahwa Luffy dan kawan-kawan sedang berkumpul satu sama lain, dan di sini Robin pun menceritakan bahwa senjata kuno Pluton itu ternyata terdapat di negara Wano teman-teman. Dan hal tersebut membuat Franky sangat terkejut karena seperti yang kita tahu dia dulu punya blueprintnya ya sebelum dibakar, tapi sayangnya sampai sekarang belum ada yang tahu tentang di mana keberadaan senjata kuno Pluton tersebut di negara Wano itu di mananya nggak tahu ya teman-teman. Termasuk si Kozuki ini, bapaknya Oden, dia juga nggak tahu walaupun dia bisa baca poneglyph teman-teman ya. Jadi masih menjadi misteri di manakah senjata Pluton tersebut bersembunyi di negara Wano. Tapi sialnya lagi dan lagi si Karibo ini nguping saat Robin berbicara tentang senjata kuno. Dulu juga pernah kan waktu di kerajaan Ryugu, saat Robin ngomong ke Raja Neptune kalau si Rahoshi itu adalah Poseidon. Nah, di sini Karibo itu berencana untuk memberitahukan tentang Pluton tersebut kepada seseorang. Tapi sampai sekarang belum dibahas lagi ya siapa sih orang yang dimaksud oleh si Karibo tersebut. Nah, kira-kira siapakah orang itu? Masih jadi pertanyaan ya, teman-teman. Next, seperti judulnya Cross Guild. Nah, di sini tuh diperkenalkan pertama kali tentang organisasi tersebut yang terdiri dari Buggy, Mihawk, dan Crocodile. Nah, mereka itu bikin sayembara kepada masyarakat umum untuk memburu para angkatan laut, teman-teman. Dia itu kayak dikasih bounty gitu, angkatan laut. Nah, itu di sini dia tuh diperkenalkan pertama kali ya, teman-teman. Chapter selanjutnya yaitu 1057 dengan judul Akhir. Nah, seperti judulnya kalau ini tuh merupakan chapter terakhir dari arc Wano Kuni ya. Seperti biasa kalau arc terakhir itu ada sedih-sedihnya gitu teman-teman. Nah, di sini diperlihatkan kalau Momonosuke itu sedang mencari Luffy kemana-mana. Karena Luffy nggak pamit-pamit teman-teman, perginya langsung pergi ke pelabuhan gitu saja. Nah, ini sampai nangis-nangis gitu Momonosuke-nya. Dan akhirnya Luffy ngasih Jolly Logger topi jerami untuk Momonosuke ya, sebagai tanda kalau Wano Kuni itu sudah ada di bawah lindungan bajak laut topi jerami ya. Oke, ini perpisahan Momonosuke dan Luffy. Ini lumayan sedih sih dulu waktu baca di Manga Plus. Nah, ini bagus banget ya panelnya. Cantik. Nah, akhirnya cerita Wano Kuni pun tamat ya teman-teman. Nah, ini tirainya sudah tertutup setelah berjalan selama 4 tahun ya, dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Akhirnya tamat di chapter 1057 teman-teman. Aduh, sedih ya. Sedih sekaligus bahagia, akhirnya perjalanan panjang di Wano Kuni berakhir ya teman-teman. Oke, ini dia panel-panel terakhir dari arc Wano Kuni. Selanjutnya kita sampai di chapter 1058 ya dengan judul Kaisar Baru. Nah, di chapter ini sudah mulai masuk ke cerita Egghead ya, walaupun ini masih di perjalanan.
meninggalkan negara Wano. Nah, di sini barulah di-reveal tentang bounty para anggota kru topi jerami yang lain ya, selain Luffy. Kalau Luffy kan sudah di-reveal ya sama Lau dan Kid. Nah, ini dia para bounty-nya. Mulai dari Chopper yang naik dari 900 jadi 1000 berry ya, teman-teman, masih rendah banget. Dan Nami naik jadi 366 juta berry. Brook 383 juta berry. Frankie 394 juta berry, tapi dia tuh kesel kalau ternyata yang dipasang di bounty itu adalah foto dari Tasen Sunny, teman-teman, bukan fotonya dia. Dan juga Usopp jadi 500 juta berry, dan seperti biasa dia itu orang yang selalu ketakutan kalau bounty-nya naik, teman-teman, karena semakin banyak bounty-nya semakin banyak yang ngincer dia. Jadi dia tuh sampai nangis-nangis gitu. Dan selanjutnya adalah Robin yaitu 930 juta berry. Sanji 1 miliar 32 juta berry menempatkan dia di posisi 4 di kru topi jerami ya. Dan yang selanjutnya adalah Jinbe 1 miliar 100 juta berry menjadikan dia di posisi ketiga. Dan Zoro yaitu 1 miliar 111 juta berry dan menjadikan dia orang kedua tertinggi di topi jerami ya bounty-nya. Dan tentu saja dia membuat Sanji iri ya, sampai kebakar gitu. Oke. Next, chapter 1059. Ini judulnya Kasus Kolonel Koby. Nah, ini tuh menceritakan saat Koby ditugaskan untuk menangkap buah Hancock ya. Waktu Shichibukai dibubarkan, dia pergi ke kerajaan Amazon Lily ya. Kerajaan apa bukan sih, pulau ya, Pulau Amazon Lily, yaitu suku Kuja. Dia ditugaskan untuk menangkap buah Hancock dan terjadilah pertempuran sengit antara angkatan laut melawan suku Kuja ya. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan Kurohige juga datang, teman-teman, ke sana ya, ke Pulau Amazon Lily. Nah, di sini bajak laut Kurohige itu apa ya? Mau ngajak gabung atau ngambil kekuatan buah Hancock? Saya juga lupa. Dan di sini diperlihatkan dia berhasil menangkap buah Hancock, teman-teman, dan nyegel kekuatannya ya. Diceritakan dia mau ngambil buah Mero-Mero gitu, teman-teman. Nah, ini panelnya juga keren ya. Di sini diperlihatkan kalau bounty-nya buah Hancock itu adalah 1 miliar 659 juta berry, sedangkan Kurohige itu 3 miliar 996 juta berry, teman-teman ya. Nah, untungnya waktu Kurohige berhasil nangkap buah Hancock itu tiba-tiba Rayleigh pun datang, teman-teman, dan menghentikan pertarungan di Pulau Amazon Lily ya. Ini otomatis Kurohige takut lihat Rayleigh gitu. Koby juga terkejut ya, sampai matanya mau keluar. Nah, dia itu datang bersama si Sheki ya, yang ternyata dia itu adalah mantan ratu di Amazon Lily, teman-teman ya. Dan di sini juga pertama kali diperkenalkan Seraphim, yaitu next levelnya Pacifista ya kalau nggak salah ya, yang kekuatan itu lebih dahsyat lagi. Tapi dia mengambil wujud ataupun dibuat dengan wujud para Shichibukai waktu kecil, teman-teman ya. Yang dibawa ke sini tuh ada yang bentuknya siapa ini? Mihawk dan buah Hancock, teman-teman. Tapi kekuatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan Pacifista sih kalau nggak salah. Dan di chapter ini diakhiri dengan berita bahwa Koby diculik oleh bajak laut Kurohige, teman-teman. Dan ini sempat menghebohkan ya dulu ceritanya. Kok bisa-bisanya malah diculik sama Kurohige ini Koby. Kita lanjut ke chapter 1060. Ini judulnya Mimpi Luffy, Luffy no Yume. Dan ada color spread. Ini kalau di Weekly Shonen Jump dia berwarna ya gambarnya. Dan cerita diawali dengan Luffy yang kebingungan membaca berita di koran bahwa Sabo itu telah membunuh Raja Cobra ya. Dan Raja Cobra tewas, dan Vivi pun menghilang saat Levelly. Dan ternyata nasib ketiga orang ini terjawab di chapter-chapter terbaru One Piece ya, bahwa mereka ... Silahkan kalian baca sendiri di chapter-chapter terbarunya. Oke, nah sesuai judulnya Mimpi Luffy, di sini tuh Luffy menyatakan mimpi terbesar dia. Entah itu apa, karena di sini nggak dijelaskan ya dia ngomong apa. Tiba-tiba saja para krunya itu mengeluarkan ekspresi yang berbeda-beda ya. Ada yang bingung, ada yang takut, dan ada juga yang tertawa gitu. Yang sampai sekarang belum dipublis lagi apa sih sebenarnya mimpi Luffy itu. Ini mungkin di akhir cerita ya, menjelang akhir cerita gitu baru diungkapkan tentang mimpi Luffy. Masih di chapter 1060 kita sampai ke cerita yang paling menegangkan, di mana Im Sama muncul lagi dan dia diperlihatkan sedang mencoret kerajaan Lulusia dari peta dunia. Sesaat setelah dia mencoret kerajaan tersebut, tiba-tiba saja muncullah bayangan hitam raksasa di langit kerajaan Lulusia.
Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ribuan cahaya pun turun menghujani kerajaan Lucia dan melenyapkan kerajaan tersebut dari peta dunia. Nah, di sini banyak yang berspekulasi bahwa ini tuh merupakan kekuatan buah iblis Imsama, teman-teman. Dan apakah benar Sabo tewas dalam kejadian tersebut? Silahkan kalian cari tahu sendiri di chapter terbaru One Piece ya, sebelum libur panjang. Selanjutnya ini chapter 1061, judulnya Miraijima Egghead alias Pulau Masa Depan Egghead ya. Ini Luffy sudah mulai mau sampai di Egghead. Nah, ini dia panel yang bikin merinding, teman-teman ya. Lihatlah ini. Bayangin kalian lagi berlayar di lautan, tiba-tiba muncul hiu raksasa yang siap menerkam kalian dari bawah laut, teman-teman tuh. Beneran gue merinding lihatnya, teman-teman. Serem. Dan ternyata hiu tersebut merupakan robot ciptaan Vegapunk ya, teman-teman. Di sini Luffy dan kawan-kawan pun berusaha mengalahkan robot tersebut. Dan sampai akhirnya tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Nah, ini tuh bikin heboh ya dulu, bikin rame, karena selama ini kan Vegapunk itu digambarkan sebagai lelaki tua lelaki ya teman-teman, bukan wanita. Makanya orang pada kayak bingung dan heboh lah, pokoknya rame banget ya, berspekulasi yang ternyata yang selama ini digambarkan tidak sesuai dengan kenyataannya ya teman-teman. Dari chapter 1061 kita langsung loncat ke chapter 1063 ya teman-teman, karena ini yang lumayan seru di volume 105 ini, yaitu saat Lau pergi dari Wano. Sesudah dia dari Wano, dia kan mau ke suatu pulau tuh, tiba-tiba lagi dan lagi Kurohige menghadang di pulau tersebut, teman-teman. Dia mau ngambil kekuatannya buah iblis Lau. Nah, di sini Lau berubah jadi cewek berkat kekuatan buah iblis Doki, teman-teman. Dia makan buah iblis namanya Shikusikunomi yang membuat dia menjadi manusia penyakit, bisa ngasih penyakit ke orang-orang gitu. Nah, si Faun Augur itu dia makan buah iblis Wapu-Wapu alias manusia teleportasi gitu. Dan si yang paling gak ngotak ini si Jesus Burgess, teman-teman. Dia itu makan buah Riki-Riki ya, yang artinya kekuatan fisik. Jadi dia bisa ngangkat batu raksasa di sebuah pulau dengan mudahnya, teman-teman. Nah, itu dia perbandingan badan dia sama batunya. Bener-bener gila banget sih ini. Aduh, gila. Hasil perburuan buah iblisnya nggak sia-sia ya teman-teman selama ini. Nah, nggak cuma si manusianya, yang si kudanya Doki itu, yang kuda-kuda penyakitan juga, dia itu juga makan buah iblis Mythical Zoan model Pegasus, teman-teman. Nah, ini dia, jadi dia bisa terbang gitu pakai sayap. Ini dia naikin Kurohige sampai menges-menges gitu. Nah, ini dia. Nah, itu dia ya teman-teman, di chapter 1063 itu lumayan menarik ya, karena baca Cloud Heart versus bajak laut Kurohige. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan di volume 105 ini. Nanti sisanya silakan kalian baca sendiri kalau sudah terbit di Indonesia ya teman-teman. Kemungkinan besar itu baru akan terbit tahun depan ya. Masih lama sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, sebelum kita tutup tadi ada perintilannya juga di dalam komik ini, yaitu ini. Ini kayak promosi gitu ya teman-teman. Ini promosi Blu-ray, DVD Blu-ray gitu. One Piece Film Red ya. Nah, ini dia. Dan ini ada juga promosi mengenai komik-komik ataupun manga-manga yang terbit di Weekly Shonen Jump. Ini Luffy sudah gear 5 ya teman-teman. Dan yang lainnya ini judul-judul yang lain. Oke lah, itu dia review dari Tankobon One Piece volume 105 versi Jepang. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.